batasi, jangan batasi. Kalau engkau dengar pagi hari ini suaranya di hatimu, jangan keraskan hatimu. Buka hatimu, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Dia sedang melawat. Dia nggak perlu media apapun, dia tidak perlu penumpangan tangan apapun. Kalau roh Tuhan bekerja, dia akan bekerja dengan bebas. Dia akan bekerja dengan leluasa. Come on, come on. Minta, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Mari, naikkan syukurmu, sembah dia, nikmati hadiratnya pagi hari. Katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Dalam hadirat Tuhan kita nggak terbatas, amin Bapak Ibu Saudara. Jadikan setiap momen untuk kita hadir beribadah adalah momen di mana kita sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan. Jangan engkau hanya sekedar hadir karena oh iya ini hari Minggu. Kewajiban orang Kristen kalau Minggu ke gereja. Kekristenan itu berbicara tentang sebuah relationship, sebuah hubungan. Orang-orang Kristen sering keblasuk kalau saya bilang. Akhirnya terbawa ke dalam suasana. Bapak Ibu Saudara tahu ikan? Menurut hasil survei, penelitian dan segala macam, ikan yang hidup adalah ikan yang melawan arus. Karena hanya ikan yang mati yang terbawa arus. Ketika kekristenan kita hidup, artinya kita harus melawan arus dunia. Enggak hanya ikut-ikutan flowing terus. Ya ngalir aja Pak Pendeta. Yang penting baik-baik saja. Tidak ada yang namanya flowing, ngalir, ikutin arus, itu baik-baik saja. No, ini konsep yang salah kaprah Bapak Ibu Saudara. Makanya ada joke sekarang, ada guyonan zaman-zaman now. Mungkin kalau anak-anak zaman now ngerti. Kerja tak mau, tapi kalau bikin status indah pada waktunya. Iya. Seringkali kita menganggap kekristenan itu, yang penting wis terima Yesus aman. Hidup diberkati, sugih, sehat terus, enggak sakit penyakit. Ya kan? Ini enggak beda dengan konsep dunia. Bahwa kalau kita hanya membangun dasar hanya berdasarkan physically kita, semuanya itu akan hilang pada waktunya. Amin. Oleh sebab itu kalau engkau hanya berdasarkan imanmu saja, iman aja, yang penting iman. Tuhan aku beriman, besok Tuhan berkati. Terus mobil uang tok tumpang tangan, rumah orang tok tumpang tangan, besok punya, besok semua. Loh ini seujon ini, orang punya uang tak mingin ini. Iman, habis itu pulang tidur, ngorok. Besok bangun tumpang tangan lagi, semua ditumpangi tangan. Jadi dalam nama Yesus, tidur lagi pulang. No, nonsense. Saya kasih judul ini progressive faith. Atau iman yang terus bertumbuh. Iman itu dasar Bapak Ibu Saudara. Kalau yang namanya dasar, itu landasan ya, fondasi. Artinya tidak berhenti. Bapak Ibu Saudara ada yang bangun rumah, fondasinya tok, cukup. Bangunannya nggak bisa dibangun, yang penting fondasinya wis selesai, cukup tidur, makan, mandi di atas fondasi tok gitu. Mau Bapak Ibu Saudara? No. Oleh sebab itu iman itu dasar, tapi kita harus bertumbuh. Imannya sudah betul, kita beriman kepada Yesus. Karena ini saya tertarik dengan ayat ini yang dikatakan seperti Tuhan Yesus Kristus satu-satunya pintu keselamatan. Ini iman Bapak Ibu Saudara. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain selain nama Yesus yang daripadanya kita memperoleh keselamatan. Itu iman. Tapi dikatakan itu adalah dasar. Oleh sebab itu kita harus dibangun. Kalau dasar tok nggak cukup. 2 Petrus pasal yang pertama, ayat yang kelima, itu berkata seperti ini. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dan kepada kebajikan pengetahuan. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan pada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Nah ini bangunannya. Jadi iman itu tadi konstruksi dasarnya. Bangunannya itu dengan jelas ditambahkan. Dibilang di sini menambahkan, adding, ditambahin. Bapak Ibu Saudara hadir beribadah itu untuk dibangun. Jadi ketika engkau datang dengan landasan, dengan dasar yaitu Yesus, ketika engkau beribadah, engkau akan dibangun. Karena apa? Di dalam persekutuan yang kecil inilah kita saling menambahkan yang namanya kesalehan bersama-sama, kebajikan, kasih akan
sesama saudara-saudara seiman, dan kasih akan semua orang. Ketekunan, tekun datang tiap minggu, tiap jam-jam ibadah, itu menambahkan Bapak Ibu Saudara. Itulah yang membuat kita makin indah di hadapan Tuhan. Karena pada adat istiadat Yahudi, wanita itu tidak boleh tampil di muka umum. Jadi wanita pada zaman ini adalah kasta kedua. Karena apa? Hanya laki-laki yang dipandang. Oleh sebab itu sampai sekarang juga kita lihat banyak ya, garis keturunan juga diambil dari laki-laki. Wanita nggak punya hak. Nah seperti itulah. Ini adat dan istiadat. Nah tetapi kalau firman Tuhan Alkitab menuliskan tentang seorang wanita, artinya ini ada sebuah peristiwa yang luar biasa. Kita mau belajar dari seorang perempuan Sirofenisia ini. Ketika dia punya iman, dia juga melakukan sebuah tindakan yang benar di hadapan Tuhan. Jadi tidak hanya iman saja, tapi dia melangkah dengan benar. Nah, kita mau belajar sama-sama. Di sini dikatakan bahwa perempuan itu, malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat, segera mendengar tentang dia, lalu datang tersungkur di depan kakinya. Begitupun waktu peristiwa ini, ketika Yesus masuk ke wilayah itu, ternyata ada yang mengenalinya, ada yang mendengarnya. Dan ketika dia dengar, dia yang sudah punya iman terbangun bahwa dia tahu bahwa wah ini mujizat, kalau ada Yesus ada mujizat, kalau ada Yesus pasti ada kesembuhan. Lalu dia datang, dia lakukan imannya yaitu menghampiri Yesus. Nah ketika dia menghampiri Yesus, dia bilang, Tuhan sembuhkanlah anakku. Dibilang lanjutannya adalah lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak sampai murid-muridnya Yesus risih melihat perempuan ini, minta tolong. Tetapi Yesus cuma diam. Pak Bu, seorang pendeta itu bukan angel, bukan malaikat. Dalam hidup rumah tangga kami pun pernah bertengkar. Kami pernah cekcok, kami pernah beda berpendapat. Kami pernah yang namanya diem-dieman. Nah momen ini itu momen yang sangat-sangat menyakitkan buat kita. Nah perempuan ini dari jauh datang sampai berteriak-teriak minta tolong sama Yesus. Tapi Yesus cuma diam saja. Kalau dia tidak mempunyai iman yang benar, dia tidak memiliki iman yang kuat, siapa lu? Sombong amat. Betul? Sama dengan perempuan ini. Dia dicuekin Pak Bu. Sampai dia bilang kasihanilah aku, tolonglah anakku. Caranya ngemis sudah. Mari kita mau belajar. Ketika Yesus seolah-olah itu diam, tidak menjawab doamu, engkau sudah berlutut sampai kaki dengkul itu lecet semua. Engkau sudah sujud sampai kepala ini hitam semua. Tapi ketika seolah-olah Tuhan itu enggak menjawab doamu, seolah-olah Tuhan itu di mana? Kok doaku udah bertahun-tahun enggak dijawab. Mari kita mau belajar. Iman kita harus bertumbuh. Ketika seolah-olah Tuhan itu diam, mari perhatikan, sesungguhnya dia sedang menguji iman kita. Imanmu itu terbuat dari dasar apa? Tuhan sedang menguji bahwa engkau memiliki iman yang benar atau tidak. Engkau memiliki dasar yang benar atau tidak. Disinilah momennya. Karena orang yang tidak tahan uji, ketika mereka memperoleh jawaban tidak, maka mereka akan segera pergi. Tetapi kita perhatikan perempuan ini. Sekalipun Yesus tidak menjawabnya, dia memiliki iman. Dia tahu dia sedang diuji. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Enggak stop loh Bapak Ibu Saudara. Pertama Yesus diam. Setelah diam, dia menjawab dengan seolah-olah kayaknya kasar ya. Betul kan Bapak Ibu Saudara? Perkataan Yesus ini sedang menguji egonya perempuan Sirofenisia. Dia mau mati enggak terhadap egonya. Orang-orang Sirofenisia ini adalah orang-orang kaya. Tetapi ketika dia direndahkan, Yesus bilang tidak patut memberi roti kepada anjing. Tapi jawabannya di ayat yang ke-28 berkata begini. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak. Ini jawaban tentang kematian egonya. Karena kalau dia mau menuruti egonya, dia bukan orang biasa-biasa. Banyak orang-orang kaya, kalau dia tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka mereka lebih menuruti egonya. Maaf, seringkali gereja pun menjadi seperti ini. Karena ambisi daripada orang-orang seperti ini yang lebih menginginkan egonya. Gak cocok dengan gembala, keluar, bikin gereja baru, jadi gembala. Aku wong sugih kok, tinggal bayar ruko, cari pendeta-pendeta yang lain untuk bantu saya.
Kenapa pusing? Bayar aja. Kalau kita nggak mau mati terhadap ego kita, maka Tuhan juga nggak akan jawab apa yang jadi kebutuhanmu. Karena orang yang menuruti egonya adalah orang-orang yang sombong. Firman Tuhan berkata, Allah itu menjadi lawan kepada orang-orang yang sombong. Mari belajar progres. Ketika wanita Sirofenisia ini diuji imannya, dia lulus. Yang kedua, secara fisik dia diuji, secara jiwani dia diuji egonya, dan dia lulus dengan jawaban yang sangat memuaskan. Yang ketiga, kita mau belajar progres di dalam iman kita. Ketika seolah-olah Tuhan sedang mempermalukan kita, percayalah, sesungguhnya ia sedang menguji hati kita. Wanita ini berkata, betul Tuhan, memang gak pantas kasih roti buat anjing. Tetapi anjing pun makan dari remah-remah yang jatuh dari atas meja. Ketika seolah-olah Tuhan sedang mempermalukan kita, jangan khawatir Bapak Ibu Saudara. Kalau engkau tidak berbuat dosa, kalau engkau tidak berbuat kesalahan, maka sesungguhnya Tuhan sedang menguji hati. Dia tidak akan mempermalukan kita. Maka ini hasilnya di ayat yang ke-29 berkata, maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Wow, pembelaan Tuhan nyata. Di ayat sinopsisnya dari Matius itu berkata, seketika itu juga setan pergi dari anak. Ketika iman kita sudah teruji dengan baik, ketekunan kita ada di dalam Tuhan. Ketika ego kita mati di hadapan Tuhan, dan ketika hati kita murni di hadapan Tuhan, saya percaya kita akan mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan, yang Tuhan tahu itu jawaban buatmu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau progres iman kita. Iman saja itu enggak cukup. Menuju pengetahuan, menuju kesalehan, menuju ketekunan, menuju penguasaan diri, menuju kasih akan saudara-saudara seiman, dan kasih akan sesama kita. Amin.